Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya, yaitu Liandri Eko Prayogo dengan NIM 2024 10 10 2008 dan Patrick Stephanie Zibua dengan NIM 2024 10 10 2011 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah basis data terdistribusi yang mana tugasnya berjudul tugas tentang kontainer. Nah, untuk tugasnya sendiri di sini yang pertama kami diminta untuk membuat dua database server PostgreSQL menggunakan teknologi kontainer dari Docker. Nah, langsung saja di sini saya akan mencontohkan menggunakan perintah CLI. Nah, untuk CLI-nya sendiri saya dapatkan langsung dari hub Docker dari Postgre-nya sendiri. Nah, di sini saya langsung copy saja untuk kode perintahnya. Kemudian saya paste di terminal sini. Mungkin sebentar. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan melakukan beberapa perubahan. Yang pertama dari nama kontainer. Nah, jadi kalau dari awal sini merupakan perintah Docker, kemudian ada run. Jadi Docker run ini merupakan perintah untuk membuat kontainer baru sekaligus menjalankan kontainer tersebut. Nah, kemudian di sini ada flag name. Di sini namanya post some Postgres. Nah, sini saya akan ubah jadi contoh kontainer. Nah, ini merupakan nama dari kontainer yang akan saya buat. Nah, kemudian di sini ada flag A. Flag A ini merupakan untuk environment variable. Jadi untuk key-nya yaitu Postgres password dengan value-nya yaitu my secret password. Nah, di sini saya akan ubah menjadi 123456 saja biar mudah untuk diingat. Kemudian saya menambahkan flag A baru yaitu untuk PG port. Jadi untuk environment yang kedua, PG port ini digunakan untuk mengisi port dari PostgreSQL yang ada di dalam kontainer. Kemudian di sini saya tambahkan flag main P yaitu untuk port dari dalam kontainer atau inbound dan luar kontainer yaitu outbound. Nah, di sini saya isi dengan 5432 untuk inbound-nya dan outbound-nya 5432 juga. Dan untuk flag yang terakhir yaitu main D yaitu ini flag untuk nama image dari Postgre yang saya download yaitu namanya Postgres. Nah, jika sudah, di sini saya coba untuk enter saja. Nah, otomatis sini akan muncul seperti teks acak di sini ya, huruf dan angka. Nah, kalau kita cek di kontainer atau dockernya di sini, nah maka kontainer yang kita buat menggunakan Charlie tadi sudah tampil di sini dengan statusnya running dan berjalan di port 5432 di sini. Nah, ini untuk server pertama dari Postgre. Nah, kemudian saya buat untuk server keduanya. Jadi saya bedakan untuk nama kontainer yang kedua yaitu contoh kontainer 2 dengan password yang sama, kemudian PG portnya saya bedakan. Nah, kenapa dibedakan? Nah, karena kalau kita menggunakan port yang sama, maka ketika kita menjalankan kedua kontainer ini secara bersamaan, dia itu tidak akan bisa dijalankan. Kenapa? Karena jelas portnya akan bentrok. Nah, untuk yang part kedua saya ubah jadi 4321 dan untuk infonya juga sama. Ini 4321 dan ini sama 4321. Oke, kalau sudah saya enter aja. Nah, kita cek di sini. Nah, ini sudah ada dua kontainer. Yang pertama contoh kontainer dan contoh kontainer 2. Nah, untuk contoh kontainer 2 ini juga sudah statusnya running dengan port yang berbeda yaitu 4321. Nah, untuk yang berikutnya, tugas yang berikutnya yang kedua itu gunakan tools di Beaver untuk terhubung ke dua server database tersebut. Nah, di sini saya sudah ada di Beaver. Nah, langsung saja cara koneksinya di sini dengan menekan pojok kiri atas gambar koneksi ada plus. Nah, di sini saya pilih untuk PostgreSQL, kemudian saya next. Nah, kemudian di sini untuk host, ini dibiarkan saja yaitu localhost, database-nya Postgres, username-nya juga Postgres. Nah, password-nya di sini tadi adalah 123456. Nah, untuk port yang pertama dari kontainer tadi yaitu 5432. Nah, di sini sudah sesuai 5432. Nah, sekarang coba untuk test connection. Nah, ini sudah connected tulisnya. Jadi ini sudah bisa masuk. Jadi saya coba klik finish. Nah, ini jadi untuk kontainer yang pertama. Kemudian saya coba untuk koneksikan ke kontainer yang kedua. Nah, untuk kontainer kedua, passwordnya juga sama, 123456. Namun dengan port yang berbeda, yaitu 4321. Nah, sini coba saya tes connection. Nah, ini juga sudah connected. Nah, misal saya salahkan di sini untuk portnya, saya tambah satu lagi. Nah, maka di sini maka akan muncul tulisan connection ditolak di sini.
Nah, jadi kita harus menggunakan port yang sesuai dengan kontainer kita. Coba ulang. Nah, ini sudah connected. Kemudian diklik finish. Nah, di sini kami sudah berhasil untuk mengkoneksikan kontainer kami yang kami buat menggunakan Docker ke Beaver. Nah, untuk task berikutnya di sini yang ketiga, kami disuruh untuk membuat database baru ke masing-masing server. Nah, di sini untuk membuat database baru bisa diklik untuk database ini, kemudian create new database. Nah, di sini saya coba untuk buat products, contohnya products. Nah, maka akan muncul database baru nih, produk di sini. Nah, untuk yang Postgre kedua atau server kedua, saya akan buat juga untuk namanya database-nya itu users di sini. Nah, kemudian saya oke. Nah, maka akan muncul nih, sudah muncul untuk database yang baru yaitu users. Nah, untuk teks berikutnya atau tugas berikutnya dari poin 4 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Patrick. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Berikutnya kita akan mempraktekkan untuk pembuatan tabel dari database yang sudah kita sediakan tadi. Jadi kita sudah punya database products dan user. Kita akan masuk ke poin nomor 4 dan 5, di mana kita akan diminta untuk membuat tabel dari masing-masing database dan melakukan beberapa query seperti update dan select. Nah, sebelum itu kita buat dulu tabelnya untuk database products. Silahkan Yoga bisa langsung diketikkan create tabel bernama products. Kemudian kita menggunakan atribut yang sederhana saja, kita pilih dua aja, di sini product ID dan nama dari produk. Nah, untuk produk ID-nya sendiri kita menggunakan integer sebagai primary ID-nya atau primary key-nya, kemudian untuk yang name product kita menggunakan varchar dengan panjang sebanyak 50 karakter atau 100 dan bertipe none. Nah, kita langsung saja enter. Kita jalankan perintahnya, maka satu tabel sudah terbuat. Nah, kita coba langsung praktikkan aja Yoga untuk menginsert tabelnya dengan values untuk produk ID dan namanya. Nah, sebagai contoh di sini kita produk ID-nya dimulai dari nilai 1 dan untuk namanya kita bisa contoh di sini adalah menggunakan beras dulu untuk instance yang pertama. Nah, untuk instance yang kedua mungkin kita bisa bedakan untuk ID dan values-nya dari namanya kita kasih minyak. Oke, langsung. Oke, silahkan langsung di-run. Kita coba tampilkan di sini. Oke, jadi ada dua instance data. Kita langsung saja untuk mengupdate-nya. Jadi kita update untuk nama produk ya, untuk ID nomor 2 sebagai contohnya Yoga. Jadi update products, set gula, where ID-nya adalah 2. Where produk ID-nya sama dengan 2. Apakah bisa berjalan? Kita coba run. Kemudian kita tampilkan kembali. Oke, jadi untuk instance yang kedua sudah muncul. Nah, kita perlakukan hal yang sama untuk database yang kedua, yaitu database user. Kita mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa copy untuk script-nya ini. Kemudian kita gantikan dengan nama-nama atributnya, menyesuaikan dengan nama tabelnya. Oke, jadi ini kita pakai users. Produk ID kita ganti user ID, produk yang kita gantikan dengan username. Jadi untuk insertnya juga kita sesuaikan dengan nama atributnya. Untuk namanya di sini kita jadikan contoh Liandri dan Patrick. Oke, bisa jadi Mamat. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita coba tampilkan. Kita jalankan dulu untuk pembuatan tabelnya. Oke, jadi masuk. Nah, kita coba untuk menampilkan datanya. Jadi select all from users bisa ditampilkan, yuk. Oke, nah kemudian kita update users, set username menjadi yoga untuk ID-nya sama dengan 1. Oke, jadi kurang lebih seperti itu kita coba praktekkan dan sudah berjalan dengan lancar.
tadi kita tekan untuk create, kemudian kita select, update, dan yang terakhir adalah kita delete. Kita coba ambil sampel untuk database dari user, kita delete from users, where nama kolomnya apa. Oke, jadi kita ngambil sampel user ID sama dengan 1. Jadi artinya untuk instance dengan ID 1 kita hapus datanya. Kita tampilkan lagi, maka secara otomatis harusnya instance dengan atas nama yoga itu sudah tidak lagi dan bersisa ID-nya 2 sama dengan battery. Kita lakukan hal yang sama untuk database produk. Kita coba delete ID yang sama dengan 2. Kita delete untuk instance yang bernilai minyak. Nah, maka secara otomatis akan menyisakan instance yang bernama beras. Oke, kurang lebih seperti itu untuk query-nya, baik dari create table, insert, select, update, dan Jadi cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.